Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Good night itu kalau mau tidur ya. Nah, kalau good evening itu sore ke malam ya. Jadi kalau mau tidur bilangnya good night. Kalau saya bilang good night nanti berarti kalian ini jam mau tidur ya. Oke ya, good evening everybody. Good evening. Okay, are you feeling good? Okay, feeling good mood? Mood ya, mood gitu ya. Oke ya. Are you feeling happy? Hungry? Sleepy? Oh no ya. Wah, sudah jadi kalau nggak ngantuk berarti nanti bisa jawab pertanyaan. Oke, before we begin our little bit, let's pray based on the belief. Silahkan kita bisa doa dulu ya. Pray, begin. Finish ya. Nah, doa apa yang dibaca? Doa Fatihah. Saya pikir takutnya doa pertama ya, yang pertama atau misal doa mami itu keramat, jangan ngantuk nanti ya. Baik kalau sudah bismillah sampai akhir takutnya nanti begini. Oke, nah kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kan kita sudah kenalan ya. Nah, kita sebelumnya sudah kenalan. Saat ini kita akan lanjut materinya. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan bahas kata. Jadi ketika kita mau ngomong bahasa Inggris, ketika kita mendengarkan, ketika kita berbicara, atau ketika kita membaca, pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya kosakata. Nah, di mana kosakata ini bervariasi jenisnya ya. Nah, bisa berapa jenis? Kita mungkin kalian masih ingat zaman dulu di bahasa Indonesia, mungkin masih ingat dengan yang namanya kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata tempat, kata buku. Nah, kita akan bahas itu sambil review vocab. Nah, mungkin kita bisa sedikit main game sedikit ya. Nah, kita akan main speech letter. Kuncinya adalah lengkap satu huruf, lalu temukan dan terjemahkan. Ya, misal seperti ini. Oke ya, kita coba. Nomor 2 kira-kira apa? Bikin nomor, dapat kata apa? Loncat satu huruf, temukan kata terjemahkan. Oh. Temukan kata, lalu terjemahkan. Temukan huruf, temukan kata, lalu terjemahkan. Oke, 2. Oke, 3. School. Kursi. Chair. Ya, 4. Window. 5. Indonesia bisa Inggris ini. Oh, 5. Pintu. 5. Land. Next. Bingung. Ada yang masih bingung. Ayo udah bisa 5 nih.
Ini apa ya? Apa nih? Ini Mbak, saya tak tuliskan. Ini satu apa? Benar tadi. Pintu dua. Telepon. 3 bukaan saja dia sasar ya. Padahal dia tak suruh bikin kata kayak gini ya. Ini bukan. Oh, biar kan? Setelah Z balik lagi A. Oh, ini 4. Kalender. Lagi ini. Pena. Bener. Ini loh. Pinter kok ini. Ada ini. Kamar. Room. Ya, room 2. Gelas. Terakhir. Kaki. Meja. Kepala. Kedua. Habisnya balik lagi A. Mata. 3. Mata atau ais. 2. Oh. Apa ini? Mobil. Terus kaki. Bicycle. Aduh. Ini yang mana ini? Oke, kita akan
sesuai dengan materi kita. Apa yang sudah kita bahas tadi ya, misal ada mobil, ada pen, ada apa lagi ya tadi, ada pen, ada pensil. Nah itu adalah bagian dari kata benda. Nah, jadi ada yang namanya kalau yang paling dasar dalam buku grammar yang diajarkan itu adalah nama alias kata benda. Kata benda. Nah, kata benda itu intinya bahwa ketika kita ingin merujuk atau kita ingin merepresentasikan, kita ingin menunjuk apa yang ingin kita maksud ya, for example, itu apa sih? Oh itu pintu, oh itu murid, oh itu istilah, for example, oh itu meja, oh itu kursi, oh itu bisa katakanlah kelas, oh itu kampus dan sebagainya. Jadi nama itu intinya bahwa merujuk ke sebuah kata yang dia mewakilkan bisa nama orang, tempat, benda mati, sesuatu yang abstrak, ya, atau bisa juga merujuk kepada itulah kata benda. Jadi kata benda bukan berarti bahwa selalu benda mati, tetapi juga bisa benda hidup. Nah, ada beberapa jenis benda, jenis kata benda. Yang pertama adalah kanon, ya, kanon. Kalau dalam bahasa Inggris ketika ada double konsonan jejer, maka bacanya cukup single, ya. Kanon, nggak usah kapan, nggak usah pakai penekanan pasti kayak bahasa Arab ya. Bahasa Inggris cukup dibaca tunggal, meskipun dia konsonannya tertulis double. Nah, kanon itu sesuatu yang umum. Kata benda yang secara umum yang dia itu mungkin secara kata itu dia belum terlalu spesifik ya. Misalnya woman, man, city, animal, flower, country, room, for example. Jadi sesuatu yang dia masih secara umum. Tetapi kalau kebalikannya adalah proper, sesuatu yang dia lebih spesifik lagi dari noun. Jadi dia itu modelnya dicampur. Katakanlah misal kamunya itu adalah atau hubungan besar, maka propernya bisa salah satu contohnya misal nama orang, misal itu istilah presenter. Terus city misal kamunya adalah city kota misal, maka bisa nama kota presenter Surakarta, Solo dan sebagainya. Kalau animal ini propernya adalah cat, for example dog dan sebagainya. Kalau bisa, terus kalau kamunya itu misal cat, kucing, mungkin propernya dia lebih spesifik lagi, for example British, Persian dan sebagainya ya. Jadi intinya tuh nama umum proper itu lebih spesifik. Kalau kamunya flower, mungkin propernya rose. Misal kamunya country, misal propernya Indonesia, for example seperti itu. Jadi sesuatu yang umum ini adalah yang khusus. Nah, biasanya pronoun itu untuk beberapa nama tertentu itu selalu ditulis huruf besar, ya. Nah, ketika kita ngerti, ketika kita nulis kan bukan harus huruf besar, ya itu kan sudah wajib ya. Tetapi ketika kalian menulis beberapa jenis kata ini, maka dia harus huruf besar. Kan proper bagian dari common. Misal nama orang, kenapa nama orang itu harus huruf besar? Karena kan harapannya jadi orang besar kan. Nah, jadi kalau tulis nama orang pasti huruf besar, apalagi kalau penting. Terus nama tempat, nama daerah itu juga harus huruf besar. Terus nama hari, nama bulan, terus nama perayaan atau hari libur itu biasanya memang harus huruf besar. Ya, misal kalian ketik lalu kalian baca kita. Biasanya nama hari, nah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nama hari, nama bulan itu memang harusnya memang huruf besar. Nama perayaan 17 Agustus mesti Agustus A itu mesti besar. Terus nama institusi, organisasi, nah itu juga harus huruf besar. Nama kampus, nama brand, merek itu juga pasti huruf besar. Terus nama karya, nama ada peristiwa sejarah, for example, ada apa ya, misal nama keyakinan saya, terus bahasa, kayak bahasa Inggris mesti Inggrisnya besar, bahasa Indonesia mesti Indonesianya mesti besar. Terus nama-nama itu nama bangunan, nah nama karya, nama judul film, judul buku,
Nah, itu pasti huruf besar ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Terus selanjutnya adalah countable. Count itu dihitung, able itu bisa. Countable maka benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung itu berarti kita bisa hitung pakai number angka ya pasti. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi kita bisa hitung ya. Nah, secara hitungan jelas, jumlahnya jelas, fisiknya jelas. Kalau uncountable, kalau kalian menemukan kata yang banyak dan bacanya A, itu menunjukkan tidak. Uncountable tidak bisa dihitung. Unforgettable tidak bisa dilupakan. Unforgotten momen yang tidak bisa terlupakan. Kalau kalian pernah menggunakan itu ya. Nah, apakah ada benda yang tidak bisa dihitung? Bisa. Biasanya mengacu ke sesuatu yang berbentuk cair, unsur darah, udara, api, tanah. Nah, itu nggak bisa dihitung pada dasarnya ya. Misal kayak gini. Misal sesuatu yang abstrak, love, cinta, bisa dihitung seberapa dalam cinta? Tidak. Nggak bisa. Perasaan. Nah, nggak bisa dihitung. Misal I love you so much, aku tuh sayang kamu banget sekarang kamu. Nanti percaya diri. Karena perasaan ya itu nggak bisa dihitung ya. Jadi langsung proof aja deh bukti ya, daripada terlalu too much speak gitu ya. Nah, mending proof aja misal ya cinta bisa dihitung. Jadi sesuatu yang kita feeling rasakan, kebahagiaan, happiness bisa dihitung enggak? Bisa dirasakan. Yang orang mungkin beda ya, beda merasakannya pasti beda. Terus sesuatu yang dia berbentuk air atau gas, bisa water, air bisa dihitung. Nah, secara basic ini nggak bisa ya, kita secara basic dulu. Air mau dihitung pakai apa? Tes. Liter. Nah, itu kalau ada takaran ya, kalau secara basic ini bisa dihitung. Misal oil, teh, kopi, tea, terus hujan, rain, terus smoke, asap, fog itu bisa kabut, bisa asap juga ya. Nah, itu nggak bisa dihitung. Terus apalagi ya, sesuatu yang dia terbentuk dari unsur-unsur yang lembut, unsur yang kecil atau unsur yang biasanya kaitan sama helai. For example, sugar, gula nggak bisa dihitung. Salt, garam, sand, yang merica bisa. Ya kan merica dulu masa ya, oke ya seperti itu. Terus kalau itu tepung. Terus debu, for example, itu sama debu, keramaian, rumput, terus spaghetti. Jadi itu nggak bisa dihitung pada dasarnya ya. Terus makanan yang lainnya. Terus sesuatu yang terdiri dari kayak bahan material yang berhak, for example kayak kayu, kaca, kertas, emas, silver, es, terus besi, kawan, maksudnya seperti itu nggak bisa dihitung ya. Semen juga bahasa Indonesia semen ya, semen, pasir, for example ya, jadi seperti itu. Terus atau beberapa makanan yang dia bisa dipotong jadi beberapa part, misal bread itu roti, dia lebih ke roti tawar putih ya. Kalau cake itu lebih ke kue tapi lembut cake ya, kalau ini bread. Nah, terus fish, ikan itu juga nggak bisa dihitung, nanti saya jelaskan. Cheese, keju, biasanya kan slice ya, dipotong cheese. Chocolate, meat sama daging itu daging. Daging itu daging. Jadi kalau kata hamburger maka isinya mesti daging. Dan itu daging. Terus atau intinya ya sama sesuatu yang dia mungkin bisa abstrak, bisa sesuatu yang dia tidak terlihat ya kayak saraf. Terus uang, dan waktu time itu nggak bisa dihitung dasarnya ya. Jadi uang, waktu itu dasarnya kan kita nggak bisa dihitung. Terus, nah itu sudah ada beberapa nanti bisa kalian tambahkan ya. Terus kayak honey, nah itu juga bisa dihitung. Terus apa lagi ya belum ya? Kita ambil yang kosakata yang belum ya. Terus kayak snow, rain, hujan,
Snow itu salju. White, angin. Angin juga nggak bisa dihitung ya. Thunder, petir. Ini juga nggak bisa dihitung dan sebagainya. Ya. Nah, terus ini. Kalau di dalam bahasa Inggris misalnya, benda yang bisa dihitung kan biasanya kan di ending ses kan. Misal table, kalau mejanya banyak jadi table. Buku, kalau bukunya banyak jadi books. Student, kalau muridnya banyak jadi student. Teacher jadi teacher, pakai s atau es. Nah, kalau table, kalau bendanya tidak bisa dihitung, maka kita tidak bisa menambahkan ending s atau es di belakangnya. Bahan makanan, sumber air, beberapa bahan tertentu itu nggak bisa ditambah es. Misal rice itu beras, berasnya banyak, rices enggak. Water air, oh airnya banyak, waters nggak bisa. Jesus nggak ada Jesus ya. Terus time jadi times nggak ada, itu beda nanti ya. Nggak bisa, kayak kata ini nih. Coffee nggak bisa tis ya. Tea jadi tis nggak bisa. Jadi maka untuk benda yang nggak bisa dihitung, ketika kita ingin membuat jamak, membuat banyak, ketika lebih dari satu dua itu sudah jamak ya. Maka kita pakai takaran untuk membentuk jamaknya, karena nggak bisa di ending s atau es. Nah, maka kita pakai ini takaran. Kita pakai takaran kalau minuman misal pakainya kan gelas ya. Misal I drink a tea masih oke. I drink tea nggak bisa. I drink coffee nggak bisa karena kopi teh nggak bisa di ending s. Maka kita pakai takaran ini glass of segelas. Kan kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk sebuah kan kita pakai se ya, pakai e kan atau enggak. Satu gelas nggak selalu pakai dua gelas, tetapi a glass of. Tapi terus kalau kita ingin menjamakkan, misal tehnya banyak atau kopinya banyak kan nggak bisa tis, nggak bisa kopi. Maka yang dijamakkan takaran gelasnya sama jumlahnya dibuat dua ke atas. Maka ketika dua gelas teh bisa 2 glasses of tea. Ya, jadi yang dijamakkan gelas sama jumlahnya, bukan bendanya. Ya, saya minum 2 teh. Ya udah kan nggak bisa I drink tea, maka I drink 2 glasses of tea. Sama halnya, misal kopi a cup of ya secangkir, maka a cup of coffee atau 2 cups of coffee, bukan 2 coffees. Terus a plate of itu untuk takaran makanan ya, mungkin bisa kue roti atau misal nasi, misal a plate of fried rice, sepiring nasi goreng. Kalau 2 nasi goreng bukan fried rices, tetapi bisa pakai 2 plates of fried rice. Jadi bendanya apa adanya yang dijamakkan antara sama takaran. A bowl of semangkok misal, semangkok sup, a bowl of soup. Terus misal banyak sup, maka bisa pakai angka misal 10 bowls of soup, bukan soup pakai s. Spoon of sendok gula misalnya, spoon of sugar, 2 sendok gula atau gulanya banyak, maka ya bisa misal 3 spoons of sugar. Sama halnya, misal takarannya kilogram, maka ya tinggal ditambahkan saja. A kilogram of, kalau ini kan bisa luas ya, bisa potato, bisa apples, oke ya asal. Nah, kalau nggak seperti itu ya bisa misalnya dia kiloan apa misalnya. Nah, terus slice itu biasanya untuk keju yang dia tipis-tipis itu pasti slice. Kalau kalian buka keju itu pasti
slice, ya maksudnya itu iris tipis. Nah, a slice of cheese, karena nggak bisa cheeses. Terus kalau mau lebih jamak ya sudah pakai berapa angka, misal 5 slice of cheese. A liter of misal water, 2 liters of water, dan sebagainya. A bar of itu kayak potongan tapi kotak, kayak coklat. Terus selain itu ada garam ya yang dia model kayak balok kotak, nah itu bisa a bar of salt, a bar of chocolate, dan sebagainya. Terus kalau untuk air bisa pakai a quarter of, ya sebotol. Terus kalau ada beberapa botol ya tinggal 2 bottles of mineral water. Jadi pakai takaran. Terus kayak uang dan waktu itu dasarnya juga nggak bisa dihitung waktu. Tetapi kalau dia lebih spesifik dalam artian itu detiknya jelas, terus ada berapa jam, durasi paracetamol ya, misal di hari Minggu, terus year dan sebagainya, maka dia otomatis bisa dihitungnya. Terus uang juga pada dasarnya nggak bisa dihitung. Tetapi ketika dia katakan, aku punya for example 2,000, aku punya 2.000, maka jadi angka apa? Jadi kalau level awalnya kan memang katakanlah memang nggak bisa dihitung ya. Jadi kalau dia ada jumlah, katakanlah ya ada nominal, maka bisa dihitung. Nah, for example, kalau ratusan, pakainya hundred. Kalau ribuan, hundred, itulah ratusan. Kalau ribuan, tahu? 10 ribuan, 10 ribuan. Bisa ya 10,000, 20,000. Terus kalau ratus ribuan, 100,000. Kalau juta, miliar. Sudah tahu kalau uang, sudah tahu kira-kira pahlawan atau hero yang ada di uang, tahu? Pahlawan, oke. Tahu kira-kira di belakang uang itu kan ada pemandangannya ya, tempat wisata, tahu sih? Tahu di mana aja? Enggak. Ini misal ya, dulunya adalah uang. Nah, kalau misal ya, coklat ditambah coklat jadi warna apa? Ungu. Kalau ungu tambah ungu, hijau. Kalau biru tambah biru, kalau hijau tambah ungu, biru muda. terus kalau misal ungu ditambah coklat tambah coklat, hijau. Cepet ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sesuatu dia ada spesifik lagi, maka dia bisa dihitung. Terus kita akan sini. Nah, konkret dan abstrak. Konkret itu jelas nyata. Apakah benda yang konkret selalu bisa dihitung? Pasti yes. Kita bisa deteksi, kita bisa hitung, bendanya jelas ada. Misal apple, bench, student, teacher, jelas. Benda yang bisa dihitung kebanyakan konkret. Benda yang konkret kebanyakan bisa dihitung. Tapi sesuatu yang abstrak, benda yang abstrak kita tidak bisa deteksi, kita cuma bisa lihat, kita cuma bisa merasakan, nggak bisa disentuh, nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, karena sesuatu itu kaitan sama sesuatu yang abstrak. Apakah benda yang abstrak tidak bisa dihitung? Yes. Nah, tetapi benda yang tidak bisa dihitung tidak selalu abstrak. Misal gula, nggak bisa dihitung, tapi bentuknya konkret, dia nggak abstrak.
tidak bisa dihitung, tidak selalu bentuknya abstrak ya. Tapi kalau abstrak pasti tidak bisa dihitung. Kalau dia bendanya tidak bisa dihitung, tidak selalu abstrak. Terus kita ke sini, kempal. Kempal itu kayak kata benda majemuk. Jadi ada sebuah kata ditambahkan dengan kata yang lain, dia bisa menghasilkan similar meaning, makna yang baru atau different meaning, makna yang berbeda. Bisa tertulis dalam satu kata, misal waterfall, water air fall jatuh. What is waterfall? Air terjun. Bukan hujan ya, air jatuh tidak selalu hujan ya. Terus atau terpisahkan oleh straight, ini tidak banyak katanya. Misal sun in law, nggak bisa kita tuliskan kata per kata karena ini menghasilkan makna yang berbeda. Sun in law artinya anak tiri, sister in law saudara tiri dan sebagainya. Atau yang dia terpisahkan oleh spasi. Credit card. Nah kalau bahasa Inggris kalau menemukan dua kata yang dia sama-sama dia kepal, itu bacanya kanan dan kiri. Credit card maka kartu kiri. Handphone maka telepon genggam. Nah terus blackboard papan tulis warna hitam, whiteboard dan sebagainya ya. Terus bisa juga dia menghasilkan makna yang berbeda. Misal rainbow, rain hujan, bow siku, rainbow pelangi ya, beda kan. Jadi tidak selalu punya makna yang sama, tapi bisa juga maknanya berbeda. Terus apa dia homework, home, rumah, itu pekerjaan PR ya. Terus apa dia football, nah sepak bola, football. Terus misal apa lagi ya? Oh ya bisa swimming pool ya, kolam renang, ya. Misal ini notebook, buku catatan, sunflower, bunga, matahari, raincoat. What is raincoat? Hujan. Jas hujan, mantel ya. Football, basketball, wallpaper, kata sengaja di dinding. Meskipun sebenarnya nggak selalu di dinding ya, tapi ini yang permukaan ya. Handwriting, tulisan tangan, bedroom. Nah kalau ini bathroom ya, tempat tidur itu bed, PJ. Kalau kamar mandi bathroom. Newspaper, benar ya. Kertas isi berita, benar ya. Masih nyambung railroad. Bukan. Pak Railroad itu apa? Kereta. Oh railroad ya. Oh benar, railroad termasuk ya. Itu lingkar road jalan. Apakah railroad itu selalu jalan yang melingkar? Tidak selalu. Mungkin ada di atas ya kali ya. Nah seperti itu ya. Terus kayak kata underpass. Pas itu lewat, ada di bawah. Overpass maka kalian melewati yang paling atas. Nah itu berarti kata benda, cuma dia terbentuk dari dua kata. Gede. Rainfall apa? Waterfall itu air terjun. Kalau rainfall curah hujan. Beda, bukan air hujan sih. Curah hujan kayak intensitas ya, beda. Nah bukan hujan, hujan rainfall itu curah hujan. Ini ekonomi banget ya. Nah terus terpisahkan oleh straight ya. Misal kayak kata ini nih, mother in law. Ini nggak banyak sih. Runner up, part time, itu harusnya memang straight ya. Terus kayak kata ini nggak banyak sih, ini nggak banyak. Terus atau dia terpisahkan space ya, ice cream, post office, high school, living room, full moon misalnya. Kayak tadi bilang, bus stop itu dan sebagainya, hotdog, nah, cellphone, telepon seluler dan sebagainya. Terus next, kolektif, namanya kolektif, maka maksudnya adalah kumpulan. Nah, jadi
secara jumlah orang, hewan atau benda. Di dalamnya itu isinya kumpulan. Misal kayak kata buket, buket bunga. Apakah bunganya satu tangkai itu? Enggak. Satu jenis mungkin, tapi jumlahnya banyak. Kita berbicara jumlah, tapi bilangnya buket. Kalau misal setangkai, yang bisa ya setangkai aja. Buket itu pasti bunganya banyak. Tim, football team, pasti isinya banyak. Nggak mungkin cuma 1-2 orang ya. Mungkin ada 11 sampel ya. Terus grup, buat grup C yuk, isinya satu toh. Mungkin ya, staff itu isinya ada beberapa. Satu mungkin departemen itu staff apa, for example. Mesti isinya tidak cuma satu. Staff IT, sebagian for example apa ya. Family, keluarga, pasti isinya juga banyak. Nggak mungkin cuma saya, tapi mungkin ada Benta, Fatima, Siswa, Guys, bikin family member. Kira-kira ada yang punya keluarga banyak di sini, how many members in your family? Keluarga, ada yang keluarga besar di sini, how many members in your family? Mas, kamu dia keluarga? Enggak, Mas ya. Keluarga di rumah Mas ya. Audiens, geng, yuk buat geng yuk mesti satu orang ya, mesti juga orang. Geng. Terus apa banyak sih kita ambil familiar aja ya. Kayak kata ini kru itu banyak, bisa kru film. Apakah cuma pemain top? Enggak, pemain sutradara, produser, kameramen, audio, soundman dan sebagainya. Terus kayak ini nih, army, tentara itu juga pasti banyak. Mas kayak kata konsul itu, apalagi ya, familiar ini, paduan suara, pasti juga isinya banyak. Terus bisa, benar ya masih ya banyak ya. Terus kayak cast, misal cast film, nggak cuma pemain kan? Nah, juga ada, intinya banyak yang di dalam ya. Cast film, maksudnya itu ya para orang yang terlibat, tidak hanya mungkin pemain ya, mungkin juga tim lain, pendukung dan sebagainya. Generation, kalian gen apa? Gen Z. Nah, ini pasti banyak. Seperti itu ya, dan sebagainya. Terus kita akan ke ini ya, singular dan tunggal dan jamak. Kan bisa kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau misal di dalam bahasa Indonesia kan mungkin mengenal tunggal jamak ya. Ketika dua ke atas otomatis jamak alias banyak. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia misal kata buku, ketika bukunya banyak, buku-buku, ada reduplication, guru-guru, murid-murid, terus meja-meja, anak-anak dan sebagainya. Ada yang namanya duplikasi alias pengulang. Kalau dalam bahasa Inggris apakah mungkin misal buku jadul, terus teacher guru, teacher student. Nah, bisa. Kan tidak ada kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada yang namanya duplikasi. Tidak ada pengulangan kata apapun. Bisa kayak kata sedikit, little. Jalan-jalan, walking, nggak ada. Tapi ya kalau untuk jasa keseluruhan oke lah ya. Tapi dari partikelnya nggak pas. Nah, maka untuk membentuk sama kalau dalam bahasa Inggris itu GS atau ES. Book jadinya books, teacher jadi teachers, student jadi students ya. Nah, kalau di dalam grammar, nah
terutama bahasa Inggris. Jadi setiap kata, ya saya bilang setiap kata, ketika dia ada perubahan sedikit, dalam artian itu dia ada penambahan huruf atau pengurangan huruf, itu ada aturan. Nah, jadi kenapa kok jadi books pakai S? Misal ya. Terus kenapa kayak kata apa dia yang di S itu ya? Misal story cerita. Kenapa jadi stories? Misal. Nah, bukan stories dia langsung ketemu S. Misal. Videos. Kenapa kok beda-beda? Nah, maka setiap perubahan kecil, entah penambahan huruf atau hilangnya huruf pada satu kata, itu ada aturan. Dan itu orang Buk itu kayaknya bagus deh. Ini kayaknya ini enggak. Jadi di sini kata tidak bisa di ending. Bisa di ending S atau ES ya. Atau berarti kan opsi. Berarti ada kata benda yang di ending S, ada kata benda yang di ending ES. Kita ke sini. Kita pakai ending sebuah kata ya, karena sebuah perubahan kecil dalam bahasa Inggris itu enak aturan. Jadi kenapa book jadi books? Nah itu ada aturan. Kita ke sebelah tengah. Ketika kata benda ending hurufnya adalah SCH, SH, S, or Z, maka untuk menjamakkan kita tambah ES. Bisa kayak kotak, satu kotak box itu kotak. Kalau kotaknya banyak, boxes, bukan boxes. Bahasa Inggris ada orang E, ini E, ya boxes. Box jadi boxes, kotak-kotak itu dijumlah dalam satu ya, jumlah ya. Nah, terus match itu pertandingan. Kalau pertandingan ada banyak, matches. Football match. Ball jadi boxes, quiz pieces. Jadi banyak lagi nanti kalian bisa tahu. Terus kita ke sini. Kalau kata benda akhirannya F atau FE, maka huruf F atau FE dirubah jadi V tambah ES. Terus misal leaf daun dengan leaves, katanya hampir mirip, cuma dia ada S-nya belakang. Daun, wool, segala ya jadi wool. Terus next misal jadi next pakai S. Terus tulisannya juga terus kita ke ini ya, yang ini akhir. Terus kita ke sini, kita ke sebelah ini. Terus kalau kata benda akhirannya adalah vokal, vokal itu A, I, O, E, O plus Y, maka untuk menjamakkan tambah ES. Tambah S, oke. One day, satu hari. 2 hari, 2 days. One boy, 2 anak laki, 2 boys, bukan boys. One guy, 2 guys. Guys itu masa kumpulan cowok. Tapi kan saat ini diplesetkan jadi hai guys, maksudnya itu guys. Guys itu tuh kumpulan cowok-cowok. Tapi hai guys itu kan kadang gini ya, terjadi pergeseran. Awalnya bahasa Inggrisnya ini, tetapi karena untuk sekarang di bahasa sosial media itu mengalami perubahan untuk penggunaan. Nah, hai guys, ya tulisannya kan jadi guys. Yang itu kayak kata sister jadi sista kan? Sista gitu ya. Best friend, bestie aku kayak gitu ya, pergeseran. Terus kalau kata benda akhirannya konsonan plus Y, maka bunyinya berubah jadi I baru tambah ES ya. Baby jadi baby, story jadi stories, bukan stories. Country jadi countries dan sebagainya. Terus kalau ini, kalau kata bendanya akhirannya vokal plus O, maka tambah S saja.
dia enggak lebih panjang. Ini. Terus radius videos bukan video. Terus ke sini. Terus kalau kata benda akhirnya konsonan plus o, maka jamaknya ditambah es. Misal kayak kata tomato jadi tomatoes, ya potatoes. Tapi bacanya yang enggak terus potatoes ini enggak, ya tomatoes. Terus kayak kata ini tutup ya. Ini piano. Nah, kalau yang foto jadi fotos, bukan fotos. Terus kita ke atas. Irregular, tidak berat. Jadi kata benda yang tunggal jamaknya itu beda. Dalam artian biasanya tidak di s atau es. Misal bacanya mungkin sama, tapi dia secara jumlah beda. Woman antara satu sama jamak sama. Man bacanya sama, cuma satu kemudian yang sebelah kiri tulisannya ada tunggal, kalau tulisannya India lebih dari satu. Terus ini bacanya apa ini? Child atau child? Huruf I kalau dalam bahasa Inggris bisa dibaca I, bisa dibaca AI. Ini child. Kalau ini children. Jadi satu anak itu child. Kalau anak-anak children, bacanya beda ya. Put kaki. Kalau kaki feet. Nah, terus kalau bisa begitu ya. Kalau bisa dia banyak ya. Terus mouse itu lebih ke hewan ya, bukan mouse yang komputer ya. Mouse hewan, maka bukan jadi mouse tapi mice. Terus people, person ya, person itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk orang-orang nggak bisa jadi person, tapi jadinya people. Smart people. Maksudnya kan dia mengacu kan. Terus ada yang namanya no change ya, tidak ada perubahan. Shift. Kalau dalam bahasa Inggris dibaca shift. Bukan sa tapi shift. Agama. Ya enggak, cuma memudahkan kan. Memudahkan. Shin. SG. Nah, bukan sim. Karena mereka dia saja bahasa juga ya. Fish juga fish. Fish tunggal namanya juga fish. Series juga series ya, nggak ada series. Fishes nggak ada. Deer jadi deers nggak ada ya. Double ini dibaca panjang. Kalau bahasa Inggris kalau double O dibaca panjang. Kalau double I panjang. I sama U nggak ada dalam bahasa Inggris. Adanya cuma double O sama double E. Kalau double E dibaca I, berarti itu sip dong. Sheep. Kayak kapal, cuma ini agak lebih panjang. Kapal kan tidak sheep ya, dia lebih cepat. Terus semua selain ini maka kembali ke sini secara kebanyakan semua kata benda di ending s untuk jamak kayak class, teachers, students dan sebagainya. Jadi itu tuh ada asal ya. Jadi orang tidak asal. Oh ini kayaknya ini beda ada. Bahasa Inggris ada kayaknya. Never happen ya. Memang ya ada aplikasi. Terus ini nih, kalau misal benda tersebut dia otomatis sudah apel. Apel itu dalam artian ada kiri kanan, sepasang, maka tidak membutuhkan SES untuk menjamakkan. Misal trousers, celana panjang. Celana panjangnya ada banyak, trousers glasses kacamata, glasses nggak ada. Terus sepatu itu udah sepasang kiri kanan maksudnya.
sudah kiri kanan sepasang, maka nggak perlu pakai SES. Sepatunya banyak suses kan? Maka kalau ingin menjamakan bisa pakai a pair of, sepasang sepatu. Maksud pakainya a pair of shoes. Kalau dua pasang sepatu, two pairs of shoes. Atau bisa pakai a couple of, cuma ini jarang dipakai. A couple of itu biasanya untuk orang, a couple of happy people, happy soulmate. Nah, biasanya untuk orang-orang itu jarang dipakai. Terus apa lagi yang dia juga bentuknya dua, sunglasses, scissors itu gunting, maka ya sudah jamaknya itu pakai aja angka depannya otomatis jamak. Jeans jadi jeanses nggak ada jeanses. Ambil familiar aja ya. Terus kayak kata apa lagi ya yang dia itu ini. Nah, jeans, gloves, sarung tangan otomatis sudah pakai S. Shoes, boots, socks, high heels, pasti high heels bukan high heel. Slippers to slop dan sebagainya. Nah, jadi otomatis sudah sama, nggak perlu harus ditambah S. Pakai aja berapa pasang atau jumlah depan atau dua ke atas sudah otomatis. Ini kaskus digital dalam bahasa Inggris beberapa itu bisa dipakai kan dalam bahasa Inggris itu tulisannya apa bacanya apa ya. Nah kita skip dikit. Oke, huruf U kalau dalam bahasa Inggris bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca U, tergantung kata. You apa ini? Letakkan itu put lari meskipun tulisannya hampir mirip konsonan vokal konsonan tapi bacanya beda. Fun menyenangkan. Kalau kipas itu fan, kalau ini fans. Dalam bahasa Inggris begini, ada namanya kasus itu salah bunyi, tapi artinya beda, tapi bunyinya sama. Nah itu banyak kasus di bahasa Inggris. Yang kedua, bunyinya beda, artinya sama. Itu ada namanya homofon sama bunyi. Jadi san mana sama san anak itu sama. Tergantung konteks kita mau ngomongin apa. Cuaca kah, ngomongin orang kah. Nah jadi mainkan ke konteks ya. Kalau ini Korek. Enggak pakai korek ya. Sini. Sama. Tergantung kalau kata kerja ya beli. Kalau buy itu oleh buy me maka olehku. Kalau buy itu maksudnya goodbye. Terus unit. Kalau ini unit. Apa itu U? Nah, sekarang ini syak, ya. Kalau ini shoot.
syuting. Ini syuting dulu ya, misalnya syuting. Bacanya syuting, karena S-nya dibaca shin. Kalau salah tuh Ada, cuma dia lebih ke S aja. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris itu cuma mengenal S, agak Z sama shin, SY. Paling gampang itu ya. Terus kalau huruf A bisa dibaca A, bisa dibaca E, bisa dibaca E ke I. Kalau kita dengan kata yang huruf kedua A, huruf ketiga E, dia bacanya E ke I. I did. Bukan I had. Had itu milik. I did. Bukan I did you. Biasanya apa? I did. Kayak gini, bukan my name, my name. E ke I sedikit ya. Bukan name, ya. E ke I itu di kali. Terus ini. B itu bacanya bus. Kalau untuk ini, ini bus, ini bus. Kalau ini, bus atau wes? Itu bacanya wes ya, yes. Ini sama bunyinya, tapi artinya beda ya. Satu kelelapan, satu kali sini. TH itu kalau bahasa Inggris kayak kayak tok. TH itu kalau bahasa Inggris kayak tok. Kayak TH itu kalau ini fast, bulat fast. Kalau ini face, agak sedikit ya. Ya Allah, terus kalau ini, jadi pakainya kalau huruf I bisa dibaca I, bisa dibaca AI. SKI dibaca I. Kalau langit, bisa satu konteks. Ini smile. Nah, ini smile. Kalau ini smile. Ini smile, bukan ini smile. Smile itu kayak susu bau misalnya. Slim. Kalau ini bawahnya Nah, terus kalau menemukan kata yang belakangnya E, maka dia nggak terbaca. Skiller itu sama. Bacanya ya bukan make, le, ya, klik, hit. Jadi seperti ini gue nggak kebaca save. Kan bukan save ya, save. Bukan save, tapi save. Agak E ke I sedikit. Kayak gitu. Terus huruf O bisa dibaca O, bisa dibaca A. Kalau ini low, loud, hard, good, go, not, no, now, no. Kalau no itu O-nya bulat ya, no. Kalau sekarang aku now, pakainya aku now. Kalau mengetahui no. I know. Aku tahu, enggak tahu.
ghosting kita hilang-hilangan kayak hilang-hilangan kayak juga situasi gitu ya. Benar ya. Udah dia bisa AI bisa ini. Sky from kalau ini S biasa C, I will C. Terus ini jalan itu W, my W, bukan my Y, tapi my W. Mulai ke sini, ini kok terus B, terus kita sekilas ini ya. Next kita lanjutkan. Nah, quantifier ya. Ini beberapa sedikit. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk atau misal secara jumlah ya, secara jumlah dalam artian ini. Kita kan sudah tahu jumlah 1, 2, 3. Kalau jumlahnya itu tanggung berapa sedikit sama banyak, kan itu nggak begitu jelas ya secara jumlah. Nah, kita akan langsung ke sini, to the point ya. Many sama much untuk menunjukkan banyak. Many untuk jumlah yang bisa dihitung. Many friends, many books, many students. Kalau much, bendanya tidak bisa dihitung. Much water, much time, much sugar, much money, much salt, dan sebagainya. Jadi much itu untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung ya, feeling. Maka dari itu ketika bisa mengucapkan terima kasih, thank you very much, thank you very many, pernah dengar? Enggak, karena ucapan jadi itu sebenarnya kayak sesuatu yang ungkapan. Terus I love you so much, dan I love you so many. Karena sesuatu perasaan itu nggak bisa diutar. Terus kita ke sini, oke, nomor 1 coba. Nah, langsung fokus ke benda, bisa dihitung apa enggak? 1 many, 2 1 much ya, 1 kan belum spesifik berapa jumlah. 2 many, 3 many bisa dihitung, masih tidak bisa dihitung. 4 much, 5 much ya. Students bisa. Much water, children, yang 10 how many karena dia lebih spesifik lagi. Jadi soalnya kayak gitu. Ini sudah nanti kalian bisa pelajari ya, contohnya banyak. Terus ini kita ke sini menyebutkan kata beberapa ini juga nggak jelas ya. Terus sambil kata juga beberapa ini juga nggak jelas deh. Some digunakan untuk some sama any, artinya beberapa, bundanya bisa dihitung bisa enggak sama, cuman yang membedakan jenis kalimat. Kalau some untuk kalimat yang positif, kalau any digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, some bisa ayo some friends. Nah, tapi kalau any untuk kalimat yang ada non-nya atau untuk bertanya, misal do you have any questions? Mesti tanyanya do you have any, nggak mungkin do you have some questions. Mesti any. Jadi some digunakan untuk positif, any untuk negatif dan interrogatif. Intinya itu. Ya, itu. Reaksi yang aku tanya sama pelajar itu apa? Ya, aku tahu ya. Tuh, 1 coba. Many 2. Kok di many dulu? Sama. Some ya, some untuk positif,
Terus ini view sama little ya, yang tinggal ini. View sama little. View itu sedikit, view sama little artinya sedikit. Beda penggunaan. View untuk benda yang bisa dihitung. View bisa dihitung, little tidak bisa dihitung. View friends, view books, view students. Kalau little money, little sugar, little money, little salt, dan sebagainya ya. Jadi view bisa dihitung, little tidak bisa dihitung. Oke, satu. View. Dua. Little. Tiga. Bisa juga view. Oke, empat. Sampai situ bagus. Little. View. Lima. Little. Enam. Tujuh. View karena ada spesifikasi. Delapan. View. Ya, dia spesifik lagi ya. 9. 10. Oh ya, ya karena pakai yang kemarin ya, karena belum jadi yang kelas baru 4 kelas. Bisa. Ini atau ini? Ya, saya nggak tahu. Ini atau ini terserah. Ini, nah ini IF sampai sana rekaman. Oke, sambil saat ini ya. Ini this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Next week, discuss with Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss gue yang masih kemarin harus saya tanya. Dua, satu ini. Kalau saya Oh, wah, diklik aja nggak apa-apa. Nanti biar tak editing kan. Yang penting tambahnya ya. oh, Kamis. Ya, sambil ini ya. Oke ya, bisa on the way ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi langsung. Katanya mau terakhir ayam Kamis. Yang gak naktir temanku ya aku wae. Oh, gandanya. Lah iki tanggalmu. Lah, ame sebutnya kan dulu. Itu loh, launching itu loh. Lagi lagi. Iya. Mana?